Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Korwil Camdidik Kabupaten Purworejo dan juga kepala sekolah, pengawas, dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga yang juga kami muliakan. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, dalam kesempatan yang membahagiakan ini, nanti akan ada beberapa hal yang akan lewat Zoom meeting ini akan disampaikan, yaitu tentang pengelolaan dana dan cut off BOS tahun 2021, juga penatausahaan dana BOS melalui aplikasi RKAS yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh bendahara sekolah. Kemudian Bapak serta Ibu, bahwa seperti kita ketahui, besaran alokasi dana BOS reguler itu dihitung berdasarkan besar satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Kemudian sumber satuan biaya masing-masing daerah sebagaimana di mana kami sampaikan itu juga sudah diatur oleh kementerian. Kemudian juga jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud nanti dihitung yang berdasarkan data jumlah pendidik yang memiliki NISN. Dan untuk Kabupaten Purworejo, SD itu mendapat 900.000 per tahun dan SMP 1.100.000 per tahun. Kemudian kita berharap dalam pengelolaan dana BOS tahun 2021, sekolah sudah membentuk tim BOS sekolah, juga sekolah sudah menyusun perencanaan atas penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS melalui aplikasi RKAS, dan juga menyelenggarakan administrasi pertanggungjawaban dana BOS secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan melalui BOS Kemdikbud Go ID. Dan yang terakhir, nanti sekolah juga memberikan layanan penanganan pengaduan serta mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan maupun pengeluaran kepada masyarakat secara terbuka. Kemudian nanti kami harapkan Bapak serta Ibu bisa melaksanakan kegiatan materi ini, baik itu pengelolaan dana cut off BOS tahun 2021 maupun penatausahaan dana BOS melalui aplikasi RKAD. Maka di dalam hal ini kita berharap semua betul-betul melaksanakan konsentrasi dan memahami nanti yang akan narasumber sampaikan, sehingga tidak ada kesalahan. Dan apalagi di dalam hal ini kita semua mengetahui bahwa dana BOS juga harus dipertanggungjawabkan, dan agar tidak ada baik itu kesalahan secara administrasi maupun kesalahan dalam penggunaan keuangan, nanti akan disampaikan kepada para narasumber. Saya kira demikian. Selamat untuk melaksanakan Zoom meeting webinar ID. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho, bimbingan, dan kemudahan untuk kita semua. Kami akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengelola dana BOS itu sudah hampir berapa tahun ya. Pokoknya begitu ada BOS, saya sudah mulai mengelola dana BOS. Sehingga kami akan merefresh kembali tahun 2021 ini dari awal sampai dengan akhir, agar pelaksanaan atau pengelolaan kegiatan BOS ini nanti tidak akan menjadi suatu permasalahan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kadines tadi. Nah, apa rujukan atau acuannya di dalam pengelolaan dana BOS itu? Yang pertama, Bapak Ibu, untuk tahun 2021 itu rujukannya atau aturan yang digunakan adalah yang pertama Permendikbud RI nomor 6 tahun 2021. Ini merupakan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler. Sekali lagi, Permendikbud nomor 6 tahun 2021 yang merupakan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler. Yang kedua, Permendikbud Ristek RI nomor 16 tahun 2021, yaitu tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS kinerja
dan BOS afirmasi untuk tahun 2021. Kalau yang tahun 2022 itu petunjuk teknisnya namanya petunjuk teknis pengelolaan dana BOS afirmasi dan kinerja. Tapi yang tahun 2021 dibalik, petunjuk teknis pengelolaan dana BOS kinerja dan BOS afirmasi. Yang ketiga, Permendikbud RI nomor 14 tahun 2020, yaitu tentang pedoman pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan. Dan yang keempat yaitu keputusan Kepala Dinas Pekora Kabupaten Purworejo nomor 424.4 garis miring 092 garis 2021. Inilah rujukan di dalam pelaksanaan atau pengelolaan dana BOS. Sehingga insya Allah kalau Bapak Ibu sudah mengikuti aturan atau regulasi atau permen-permen ini, insya Allah tidak akan terjadi suatu kesalahan. Insya Allah. Nah, prinsip apa saja yang diterapkan di dalam pengelolaan dana BOS? Ada 5 hal. Yang pertama fleksibel, yang kedua efektivitas, yang ketiga efisiensi, yang keempat akuntabilitas, yang kelima adalah transparansi. Ini Bapak Ibu sudah ada di dalam jukis semuanya, sehingga Bapak Ibu tinggal membaca saja. Apa toh yang namanya fleksibel itu, apa sih sebenarnya yang disebut dengan efektivitas dan sebagainya, itu semuanya ada di jukis. Oh ya, perlu kami sampaikan dulu kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa dengan adanya petunjuk teknis atau regulasi yang sudah dikeluarkan, Bapak Ibu sudah pernah membaca atau belum pernah membaca, pokoknya intinya Bapak Ibu sudah dianggap mengetahui. Sehingga dengan adanya regulasi tersebut, kami sangat berharap Bapak Ibu bisa mendownload dan mencetaknya serta membaca. Yang pertama, mengisi Dapodik dengan kondisi per 31 Agustus. Yang kedua, memiliki NPSN, ya, nomor pokok sekolah nasional. Yang ketiga, memiliki izin dan terdata di Dapodik untuk sekolah swasta. Yang keempat, mempunyai peserta didik paling sedikit 60 selama 3 tahun terakhir ini. Nah, kenapa ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu? Karena yang namanya Dapodik, Bapak Ibu panjang tidak mengisi data Dapodik, secara otomatis nanti tidak akan mendapatkan BOS untuk periode atau tahun berikutnya. Sehingga Dapodik ini perlu diisi, dan per 31 Agustus itu dipakai dasar untuk mendapatkan atau untuk menyalurkan dana BOS. Yang berikutnya Bapak Ibu yang perlu kami garis bawahi lagi, ya, sekolah itu akan mendapatkan dana BOS sepanjang peserta didiknya itu minimal 60 dalam 3 tahun terakhir. Sampai saat ini belum ada regulasi yang terbaru yang mengatakan nantinya kalau kurang dari 60 itu akan mendapatkan BOS. Belum, karena petunjuk teknis tahun 2021 ini belum pernah ada penggantinya atau belum dirubah. Sehingga kita masih mengacu pada aturan tersebut. Nah, bisa suatu sekolah itu mendapatkan dana BOS bila mana jumlah siswanya kurang dari 60 dengan prasyarat atau bisa dikecualikan, yaitu sekolah yang ada di terintegrasi. Itu artinya satu atap SD SMP jadi satu, ya. Sekolah negeri di wilayah kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabung dengan sekolah lain. Artinya ada suatu sekolah yang penduduknya itu sangat jarang penduduk, dan sekolah tersebut dimungkinkan tidak bisa direkrut dengan sekolah yang lain. Itu bila mana jumlah siswanya kurang dari 60 masih akan mendapatkan dana BOS. Itu Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu cermati, sehingga Bapak Ibu yang saat ini memperoleh yang saat ini jumlah siswanya 60, di bawah 60, ya ini harus bersiap-siap, barangkali nanti aturan ini tetap dilaksanakan. Lanjut Mas Sugeng. Nah, besaran alokasi dan cara turunnya bagaimana? Tadi sudah disampaikan sama Pak Kadinas,
sepintas, yaitu untuk besarannya jumlah siswa yang mempunyai NISN dikalikan besaran satuan biaya berdasarkan Dapodik per 31 Agustus. Jadi jumlah siswa per 31 Agustus di sekolah Bapak Ibu berapa, khususnya siswa yang sudah mempunyai NISN dikalikan dengan besarnya satuan biaya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadinas. Nah, Dapodik tanggal 31 Agustus atau per 31 Agustus itu digunakan untuk penyaluran tahap ketiga tahun berjalan. Artinya ini, Bapak Ibu pada saat ini sudah mengikuti Dapodik tanggal per 31 Agustus sehingga bisa disalurkan dana BOS untuk yang tahap ketiga tahun sekarang ini. Dan Dapodik Bapak Ibu per 31 Agustus yang kemarin itu, yang sudah Bapak Ibu buat atau masukkan datanya, itu akan digunakan untuk menyalurkan dana BOS tahap pertama dan tahap kedua di tahun 2022. Sehingga alangkah pentingnya Dapodik itu bagi sekolah atau bagi satuan pendidikan. Nah, terkait dengan syarat penyaluran, untuk penyaluran tahap pertama itu laporan tahap kedua tahun sebelumnya itu sudah harus dikirimkan. Tahap kedua, laporan tahap ketiga tahun sebelumnya sudah dikirimkan, dan untuk penyaluran tahap ketiga itu laporan tahap 1 tahun berjalan. Maksudnya laporan tahap pertama tahun berjalan sudah dikirimkan atau sudah dilaporkan. Sehingga saya sangat berharap kepada Bapak Ibu selaku pengelola dana BOS di sekolah agar setiap saat bila mana sudah selesai laporannya atau pembukuannya agar segera dilaporkan, sehingga nanti tidak akan menjadikan penyaluran kita itu mundur. Karena satu sekolah ya ada yang belum laporan, secara otomatis penyaluran secara keseluruhan nanti akan secara rincinya ada di lampiran dari juknis tersebut. Yang kedua Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, di dalam menggunakan dana BOS tersebut, sekolah harus menentukan dengan kebutuhan sekolah. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan dana BOS tidak butuh tapi dilakukan, atau tidak masuk ke dalam APBS tapi dikeluarkan. Itu nanti akan menjadikan kesalahan pada suatu sekolah. Ya. Yang berikutnya, laporan penggunaan atau rencana penggunaannya itu harus masuk di dalam APBS atau RKS, sehingga seluruh pengeluaran dan Bapak Ibu itu harus ada di dalam penggunaannya. Ini Bapak Ibu yang perlu kami stressing kepada Bapak Ibu, sehingga ke depan Bapak Ibu harus lebih teliti lagi terkait dengan bagaimana penyusunan APBS, bagaimana penggunaannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum, dan sebagainya. Itu yang perlu Bapak Ibu cermati. Yang berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS yang reguler, ya. Pasti sekolahan itu harus menyusun administrasi atau SPJ. Administrasi pembukuan atau SPJ-nya nanti akan disampaikan oleh tim BOS yang lain, Oke. Selain membuat atau menyusun suatu administrasi pembukuan dan SPJ, Bapak Ibu, kepala sekolah selaku pengelola BOS yang ada di sekolah itu juga mempunyai tugas. Tugasnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, tadi sudah kami sampaikan, membuat rencana penggunaan dalam BOS, mengisi data Dapodik, menggunakan sesuai dengan komponen penggunaan di dalam juknis, membuat laporan penggunaan dana. Nah, 4 hal inilah nanti akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan, oleh Pak Kepala Dinas, melalui Dinas Pendidikan. Di sisi lain Bapak Ibu, khususnya kepala sekolah, itu juga harus membentuk tim BOS sekolah. Tim BOS sekolah ini anggotanya bagaimana? Anggotanya terdiri dari 1 orang guru, 1 orang komite, dan 1 orang dari perwakilan orang tua siswa di komite. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 3. Ini yang sering Bapak Ibu
lupa yang sering menjadikan temuan pemeriksa bahwasanya satuan pendidikan atau sekolah itu tidak membuat atau tidak membentuk Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bila mana belum membuat Tempos ya segera dibuat sebagainya. Nah, Tempos ini juga harus ditetapkan termasuk di dalam juknis. Nanti kalau Bapak Ibu melihat, membaca, itu juga ada larangan-larangan terkait dengan Tempos. Ada 15 larangan untuk Temposnya. Nanti bisa diverifikasi yang namanya larangan Tempos itu di dalam menggunakan dana bos ada. Silakan nanti Bapak Ibu cermati terkait dengan Permendikbudnya yang nomor 6 tahun 2021. Lanjut, Mas Ito. Oke, itu terkait dengan juknis bos reguler. Kami akan sampaikan sekarang terkait dengan sedikit terkait dengan bos kinerja dan bos afirmasi. Kalau di tahun 2021 istilahnya bos kinerja dan bos afirmasi. Tapi kalau di tahun 2020 istilahnya bos afirmasi dan kinerja. Pada tahun 2020 maupun pada tahun 2020. Untuk tahun 2020 bos kinerja dan bos afirmasi yang diberikan adalah sebesar 60 juta untuk masing-masing sekolah. Sedangkan tahun 2021 itu bos kinerja sebesar 60 juta dan bos afirmasi sebesar 40 juta. Mohon masukin, nanti saya dikoreksi kalau tulisan saya ini salah. Mohon nanti dikoreksi, masukin bila mana tulisan saya ini salah. Nah, khusus untuk yang tahun 2020 mestinya di sekolah itu kan masih ada sisa. Nah, sisa tersebut mau digimanakan, mau diapakan dan sebagainya. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu cermati. Khususnya sekolah, sekali lagi khususnya sekolah penerima dana bos kinerja dan afirmasi yang masih mempunyai sisa atau saldo, plus sekolah yang terima bos 2021 Bapak Ibu, baik yang sisa tahun 2020 maupun alokasi tahun 2021, penggunaannya harus mengacu pada Permendikbud Ristek nomor 16 tahun 2020 beserta lampirannya. Sekolah yang mendapatkan alokasi bos afirmasi dan kinerja tahun 2021, penggunaannya harus mengacu pada Perpres tahun 2021. Silakan Bapak Ibu nanti download, dipahami, dibaca terkait dengan regulasi bos afirmasi dan bos kinerja dan bos afirmasi tahun 2021. Nah, sedangkan penggunaannya untuk pengadaan barang atau pengadaan jasanya, baik itu bos afirmasi maupun bos kinerja, baik itu bos kinerja dan afirmasi serta bos reguler, harus melalui SIPLAH, aplikasi SIPLAH, Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah. Sedangkan belanja yang sudah dibiayai dari dana lain atau sumber lain, itu tidak bisa dibiayai dari dana bos kinerja dan bos afirmasi ini. Itu Bapak Ibu terkait dengan masalah penggunaannya. Sekali lagi Bapak Ibu lebih harus cermat terkait dengan apa saja yang bisa digunakan dan sebagainya. Rujukannya sama dengan bos reguler, yaitu sudah tercantum di dalam Permendikbud
Kemendikbudristek nomor 16 tahun 2021. Lanjut Mas Sugeng. Oke. Yang berikutnya akan kami sampaikan terkait dengan mana sanksinya, bagaimana ketentuan peralihan dan penutupnya. Pengelolaan pelaporan tanggung jawab dan penggunaan dana ini dilakukan oleh tim BOS sekolah. Sekali lagi, pengelolaan pelaporan dan tanggung jawab penggunaan dananya itu dilakukan oleh tim sekolah atau tim BOS sekolah yang tadi dibentuk oleh kepala sekolah. Nah, dalam melakukan hal tersebut sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai BOS reguler. Jadi sama dengan BOS reguler, digunakan sama dengan BOS reguler, tapi pengaturannya ada di Permendagri nomor 16 tadi. Sedangkan sanksinya Bapak Ibu, sebelum kami masuk sanksi, penerima dana BOS kinerja dan afirmasi itu wajib menyampaikan laporan penggunaan dana BOS, khususnya BOS afirmasi dan kinerja, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Berarti kalau sekarang menerima dana BOS afirmasi, BOS kinerja dan BOS afirmasi, maka laporannya paling lambat itu tanggal 30 April tahun 2022. Nah, bila Bapak Ibu melanggar ketentuan tersebut, melaporkan dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka akan ada penundaan BOS yang reguler tahap kedua tahun 2022 atau tahun berikutnya. Ini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan kepada para sekolah, kepala sekolah yang menerima dana BOS afirmasi dan kinerja atau BOS kinerja dan BOS afirmasi tahun 2021 serta ada sisa tahun 2022 agar melaporkannya nanti per 30 April paling lambat. Karena kalau tidak melaporkan akan ada penundaan BOS reguler. Sedangkan ketentuan peralihan dan penutup di dalam juknis tersebut atau di dalam juknis Permendikbud nomor 16 tersebut, bila terdapat sisa dana BOS kinerja tahun 2020, sisa dana tersebut digunakan dengan perpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis penggunaan BOS reguler. Dan yang terakhir, dengan berlakunya Permendikbudristek nomor 16 ini terkait dengan aturan BOS kinerja dan BOS afirmasi, maka Permendikbud nomor 24 tahun 2020 tentang juknis BOS afirmasi dan kinerja dicabut dan tidak berlaku. Sehingga Bapak Ibu yang masih mempunyai dana BOS reguler atau sisa Bapak Ibu yang masih mempunyai sisa dana BOS afirmasi dan kinerja tahun 2020 tidak lagi menggunakan juknis Permendikbud nomor 24 tahun 2020, tapi harus mengacu pada Permendikbud nomor 16 tahun 2021. Itu Bapak Ibu, kami merefresh kembali sehingga Bapak Ibu nanti bisa mencermati lagi hal-hal apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, sehingga di dalam pengelolaan dana BOS nanti tidak akan terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Oke, lanjut Mas Sugeng. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit akan kami singgung mengenai siplah, mengenai pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi siplah. Ini masih banyak sekolah yang belum menggunakan siplah. Masih ada yang langsung pembeliannya tidak melalui siplah. Harapan kami adalah seluruh sekolah yang mendapatkan dana BOS di dalam pengadaan barang dan jasanya harus menggunakan siplah. Ada beberapa prinsip terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang melalui siplah, yaitu ada efektivitas, ada efisiensi, ada transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, dan adil. Efektif itu ya diusahakan bisa memberikan pengaruh atau daya guna untuk tujuan pendidikan. Efisien itu ya secara otomatis dengan biaya yang minim tapi didapatkan hasil yang maksimal.
Transparansi dikelola secara terbuka, setidaknya ada laporan keuangan yang dikelola Bapak Ibu ditempel di papan pengumuman sehingga setiap orang yang datang bisa membaca laporan keuangan di tempat Bapak Ibu. Termasuk akuntabilitas, yaitu bisa dipertanggungjawabkan, terbuka, bersaing, dan adil. Itu Bapak Ibu prinsip pelaksanaan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan barang dan jasa. Lanjut Mas Sugeng. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali masih ada beberapa sekolah atau pengelola dana bos yang belum begitu memahami terkait dengan pengadaan barang jasa melalui SIPLA. Tolong Bapak Ibu nanti baca, berulang-ulang, dibaca terus dan sebagainya, sehingga tidak salah. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, di dalam pengadaan barang dan jasa melalui SIPLA itu ada pelaku. Siapa tahu pelakunya? Pelaku itu ada dua yang di SIPLA itu, yaitu pelaksana dan penyedia. Pelaksananya itu siapa? Pelaksananya itu ya kepala sekolah itu sebagai pelaksana pengadaan barang jasa. Nah, kepala sekolah di dalam melaksanakan pengadaan barang jasa itu, itulah yang berwenang dan bertanggung jawab. Berwenang dan bertanggung jawab terkait dengan apa? Terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. Yang bertanggung jawab siapa? Ya kepala sekolah. Itu sekali lagi kami tekankan kepada Bapak. Sehingga di dalam melaksanakan nanti harus lebih berhati-hati lagi. Nah, terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut, kepala sekolah dapat menunjuk pendidik atau tenaga kependidikan untuk bisa membantu di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Ya, secara otomatis kalau Bapak Ibu kepala sekolah menunjuk para pendidik atau tenaga kependidikan, pasti harus ditetapkan melalui harus ditetapkan dengan surat keputusan oleh kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Itu Bapak Ibu pelaku. Pelaku yang pertama adalah pelaksana, yaitu kepala sekolah. Yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Tapi boleh memadu keputusan oleh kepala sekolah. Yang kedua Bapak Ibu, penyedia. Pelaku pengadaan yang adalah penyedia. Penyedia ini bisa perorangan, bisa badan atau badan usaha. Jadi kalau Bapak Ibu mengadakan pengadaan barang jasa melalui SIPLA, ternyata di SIPLA itu kok di sana di penyedianya ada perorangan, itu boleh. Sepanjang perorangan atau badan usaha tersebut memenuhi syarat. Syaratnya apa Bapak Ibu? Mempunyai NPWP, mempunyai identitas penyedia, mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang, serta memenuhi syarat yang tercantum di dalam SIPLA tersebut. Ini Bapak Ibu pelaku dari pengadaan barang jasa di sekolah itu ada pelaksana dan penyedia. Lanjut Mas. Oke, ini tanggung jawab setiap pelaku pengadaan barang jasa ya. Melaksanakan pengadaan barang jasa, bekerja secara profesional, tidak saling mempengaruhi, menerima dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan. Keputusan yang ditetapkan siapa? Antara penyedia dan pelaksana tadi. Ya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan. Yang nomor 6, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu yang penting, yang perlu sekali ya, menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Itu tidak diperkenankan. Kolusi dengan penjualnya atau penyedianya tidak boleh, ya tidak boleh. Bapak Ibu melaksanakan pengadaan barang jasa, tapi terjadi pemborosan dan kebocoran itu harus dicegah, tidak diperkenankan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana tahap pengadaan barang bos di sekolah di dalam melaksanakan pengadaan barang jasa? Ada beberapa Bapak Ibu, tapi tidak boleh lepas dari tahapan-tahapan ini. Semuanya harus dilaksanakan tahapan-tahapan ini.
Nah, apa saja tahapannya Bapak Ibu? Ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan persiapan pengadaannya, yang kedua terkait dengan penetapan penyedianya, yang ketiga terkait dengan pelaksanaan kesepakatannya. Nah, terkait dengan persiapan pengadaan, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Sekolah harus menetapkan dokumen perencanaannya dulu, di mana dokumen tersebut akan berisi jumlah barangnya berapa yang akan dibeli, speknya kayak apa, waktunya kapan, lokasi serah terimanya di mana, alokasi anggaran berapa, persyaratannya, penyediaannya kayak apa, dan sebagainya. Itu terkait dengan persiapan pengadaan. Ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Nggak boleh Bapak Ibu tidak menyiapkan perencanaannya, tahu-tahu langsung beli ya. Yang pun nggak harus ada di dalam RKS tadi kami sampaikan, atau di dalam APBS, harus sudah ada di sana dulu. Kalau belum ada atau tidak tercantum di sana, berarti pengadaannya bisa liar, ya, katakan seperti itu. Nggak boleh, harus menyesuaikan, harus mengikuti aturan yang ada. Sedangkan penetapan penyedia, siapa yang akan kita tetapkan sebagai penyedia? Ini yang kadang dilupakan Bapak Ibu. Di dalam pengadaan di sana sudah disampaikan dengan sekian juta rupiah diperlukan perbandingan. Ini yang kadang lupa. 50 pengadaan atau pembelian di atas 50 juta pastinya dilakukan perbandingan. Tapi Bapak Ibu langsung menetapkan penyedia salah satu tempat, tapi tidak dilakukan perbandingan. Itu yang keliru. Nah, meskipun tidak ada perbandingan, dengan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan yang ada, mestinya Bapak Ibu juga harus melakukan negosiasi, ditawar, dinyang. Ini yang jarang dilakukan. Ini Bapak Ibu kami ingatkan kembali, kami request kembali, sehingga Bapak Ibu untuk kedepannya akan lebih teliti lagi. Yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan kesepakatannya, yaitu harus ada pengiriman barang, akan dikirim ya sebelum barang diterima. Begitu sudah dikirim, harus diperiksa dulu barangnya oleh tim pemeriksa yang ada di sekolah. Setelah diperiksa baru diterima. Setelah diterima baru dibuatkan berita acara dulu. Jangan lupa berita acara pengenaan. Dan baru kalau sudah semuanya selesai, betul-betul diyakin tidak ada yang salah, maka baru bisa dipercaya. Ini Bapak Ibu, jadi tahapan ini perlu Bapak Ibu teliti tentang salah lagi. Oke, materi nanti akan kami kirim, biar nanti di-share oleh teman kami. Jadi Bapak Ibu memahami saja, nanti menggantungkan dengan joknis yang ada. Nanti akan kami kirim. Terima kasih ya. Nanti materi akan kami share kepada Bapak Ibu. Terusnya itu merupakan perencanaan awal, harus didokumenkan. Jangan lupa Bapak Ibu. Nah, dokumen perencanaan ini mestinya juga harus mengikuti dari APBS atau RKS yang ada di tempat Bapak Ibu. Yang kedua juga dokumen hasil pembandingan, jangan dilupakan, dicetak. Di situ kan sudah ada semuanya. Tinggal mencetak saja hasil perbandingan, jangan dilupakan. Kalau misalkan Bapak Ibu beli barang, tidak harus 50 juta, 10 juta saja kalau mau dibandingkan akan lebih bagus. Beli 5 juta kalau dibandingkan akan lebih bagus. Sehingga dokumen hasil pembandingan atau pelaksanaan pembandingan itu bisa dilakukan pada saat pembelian berapapun jumlahnya, itu akan lebih bagus. Tidak harus lebih di atas 50 juta harus ada pembandingan, tidak harus seperti itu. Di bawah pun juga akan lebih baik kalau ada pembandingan. Termasuk yang ketiga ada dokumen negosiasi, dinyang. Tuku barang orang tahu dinyang, itu ya, beli barang ya harus dinyang, ya harus ditawar lebih murah. Sehingga kalau sudah ditawar dinyang bisa lebih murah, tapi jangan lupa barang murah tapi tidak sesuai dengan spek itu ya salah juga. Jadi harus sesuai dengan spek, sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan, ditawar lebih murah baru boleh, baru bagus. Jangan sampai beli ditawar regane murah tapi ternyata barangnya tidak sesuai spek. Begitu dikirim tidak sesuai spek, ya harus dikembalikan. Jangan dibayar. Kurang sedikit aja harus dikembalikan. Harus sesuai dengan speknya yang sudah kita rencanakan. Termasuk ada surat pemesanan
Kalau barangnya sudah oke semuanya, sudah sesuai spek dan dikirim dan tidak ada yang kurang lagi, maka dibuatkan berita acara serah terima dan bukti pembayaran. Inilah 6 dokumen pengadaan barang jasa yang ada di dalam SIP, Pak. Barangkali nanti akan disampaikan lebih detail lagi oleh tim kami yang lain, barangkali nanti terkait dengan bagaimana cara buat kwitansi apa dasarnya, mungkin akan disampaikan oleh tim yang lain. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, itu materi dari kami merefresh kembali terkait dengan pengelolaan dana BOS khususnya di tahun 2021 dan selanjutnya. Semoga tidak ada permasalahan, termasuk yang kemarin-kemarin juga semoga tidak ada permasalahan di kemudian hari yang bisa menyulitkan kita semua. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti sesi pertanyaan mungkin bisa di belakang setelah ada materi berikutnya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo, kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo, Ibu Kepala Bidang SD, Ibu Kasih Kurikulum SD, rekan-rekan tim BOS Kabupaten, Bapak Ibu Korwil Cam Bidik, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman bendahara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas terkait dengan pengelolaan bantuan operasional BOS pada satuan pendidikan, memang pada tahun kemarin kita menjadi temuan terkait belum adanya juknis yang mengatur tentang pengelolaan BOS reguler, dan temuan itu disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo. Kemudian alhamdulillah tahun 2021 ini kami tim BOS Kabupaten berusaha untuk membuat suatu sistem agar nantinya pedoman ini dapat menjadi pedoman tentang bagaimana dari mulai perencanaan, penganggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan laporan. Lanjut. Ini dasar hukumnya. Jadi kami berusaha untuk merangkum dari beberapa sumber hukum agar juknis ini bisa dibaca, dipedomani oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan bendahara di satuan pendidikan. Tadi ini ada beberapa landasan hukum terkait dengan pengelolaan BOS, yaitu ada undang-undang, ada permen, dan ada perbuk. Ya, jadi yang tertinggi adalah undang-undang. Ini kami tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, kemudian PMK Republik Indonesia tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor wajib pajak dan seterusnya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sekdin terkait dengan pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan, kemudian terkait dengan peraturan pengelolaan dana BOS. Ini juga kami tambahkan terkait nanti penata usahaan, kami tambahkan Perbub Purworejo nomor 95 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purworejo tahun 2021. Lanjut Mas. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sedin. Kami di sini hanya menitik beratkan pada RKAS, yaitu di sini terdiri dari penerimaan dan belanja. Kemudian komponen tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas tentang penggunaan dana BOS dalam program dan kegiatan pada SNP. Kemudian standar satuan harga dan rencana penarikan dana BOS setiap tahapan. Yang kami titik beratkan di sini adalah
standar satuan harga dan anggaran kas ya. Standar satuan harga kita sudah mempunyai Perbuk tentang SSH Bupati Purworejo baik tahun 2021 ataupun 2022. Yang menjadi titik penting adalah SSH ini menjadikan dasar Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim BOS di Satuan Pendidikan untuk mengadakan perencanaan dan penganggaran. Maka tidak boleh kemudian sekolah menulis sendiri angka pada barang-barang yang akan dibeli. Jadi semuanya mengacu pada SSH yang sudah diterbitkan oleh Kabupaten Purworejo. Meskipun demikian, memang permasalahan di lapangan ada beberapa barang memang yang belum ada di SSH Bupati. Nah, itu memang menjadi kendala kami. Secara sistematisnya itu harus ada pengusulan dari Dinas Pendidikan, nanti diusulkan ke tim aset DP2 KAD. Namun demikian itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, harapan kami jika memang Bapak Ibu dalam penganggaran 2021 di perubahan, karena ini sudah masuk perubahan, diusahakan dulu Bapak Ibu membeli barang yang sudah ada di SSH Bupati yang 2021 ya. Kemudian kalau memang ada rencana untuk yang belum ada di SSH tahun 2021, nanti bisa disampaikan kepada kami untuk kami usulkan di perencanaan penganggaran BOS di tahun 2022. Seperti Bapak Ibu, memang kemarin ada usulan, bisa nggak Mas kalau seandainya dari sekolah itu karena beberapa barang yang di SSH sudah tidak ada di lapangan, kemudian diganti barangnya, kemudian minta dimasukkan ke Arkas. Memang kita belum ada regulasi sampai seperti itu, karena yang kita pakai adalah SSH Bupati yang sudah ditetapkan dan kita sepakati bersama. Maka dari itu, jika memang nanti memang ada beberapa SSH di Bupati itu ada yang sudah menyebut merek dan spesifikasi, jika memang dalam real di lapangannya barang tersebut sudah tidak ada dan yang ada adalah spek yang lebih tinggi dengan merek yang sama, maka monggo saja Bapak Ibu dalam prinsip pengadaan barang dan jasa itu tidak masalah selama harga barang tidak melebihi dari standar satuan harga. Misal saya kasih contoh saja, misalkan laptop dengan merek X, katakanlah spesifikasi ini, kemudian di SSH, kemudian di lapangan sudah tidak ada, adanya spesifikasi yang lebih tinggi dengan merek yang sama, dengan harga yang sama, itu boleh. Karena prinsip pengadaan barang itu jika speknya lebih spek barang itu lebih tinggi dengan merek yang sama, dengan harga yang sama, itu maka boleh diperkenankan. Karena memang kalau tidak seperti itu, Bapak Ibu tidak bisa beli karena terpatok pada spesifikasi dan merek di SSH. Itu aja. Lanjut, Mas. Ini ada perencanaan dan penganggaran, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas bahwasanya ini sudah familiar semua. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bendahara ini sudah sangat familiar sekali, karena di dalam SMP ada 8 SMP itu di dalamnya ada beberapa komponen gitu, dan ini sebenarnya tidak semuanya dipakai. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas bahwasanya setiap satuan nasional pendidikan itu tidak semuanya komponen itu dipakai. Nah, itu karena menyesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing gitu. Jadi monggo saja nanti untuk tim BOS nanti bisa dirumuskan, karena kalau hanya bendahara dan kepala sekolah saya yakin pasti ada kelewat, misalkan seperti belanja modal, seperti kegiatan-kegiatan yang lain, mohon nanti melibatkan juga seperti ekstrakurikuler juga dilibatkan. Jadi kegiatan-kegiatan yang seharusnya dibutuhkan oleh
sekolah itu semuanya terangkum dengan baik, dengan matang, yang nantinya harapan kami tidak banyak pergeseran atau tidak banyak perubahan karena di awalnya sudah matang seperti itu. Lanjut. Tadi ini lanjut aja ya, pengadaan berjasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretariat Dinas, intinya sama. Nah ini juga sama, lanjut. Ya, ini untuk penatausahaan bahasanya rekening BOS ini bendahara BOS membuka rekening dana BOS pada bank yang ditunjuk dan rekening yang dimaksud ditekan oleh Bupati. Kami tadi barusan tadi pagi terkait dengan rekening BOS ini ada beberapa perubahan yang nantinya rekening BOS ini akan ada standarisasi nama rekening BOS, yaitu kalau nanti biar dikoordinasikan oleh kurikulum tim BOS SD terkait dengan rekening ini karena nanti akan disamaratakan. Jadi yang tadinya itu biasanya hanya nama rekeningnya itu sekolah dasar mana atau SD negeri apa, sekarang itu di depan sendiri itu adalah nomor NPSN. Jadi tadi berdasarkan hasil Zoom meeting tadi pagi ada perubahan terkait dengan rekening BOS. Nah itu nanti supaya terkait dengan rekening BOS karena itu kita ditunggu paling lambat tanggal 21 November 2021 terkait dengan nanti penyaluran dana BOS tahun 2022 nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh tim BOS SD terkait dengan rekening dana BOS ini. Kemudian untuk penggunaan dana BOS ini konfirmasi dana BOS yang sudah diterima. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di Arkas penata usahanya sudah lewat Arkas, maka Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi konfirmasi dana yang konfirmasi dana yang sudah dipakai di Arkas. Karena kalau Bapak Ibu bendahara penata usahanya BKU sudah lewat Arkas, maka itu langsung otomatis terinput di BOSalur, yaitu di laman bos.kemdikbud.go.id itu sudah secara otomatis. Namun untuk yang bagi sekolah yang belum penata usahanya lewat Arkas, maka laporannya masih manual, tetap laporan panjenengan. Jadi tahap 1 untuk konversi dana sudah diterima, kemudian penggunaan dananya juga nanti disampaikan secara manual di BOSalur. Kemudian untuk penggunaan dana ini berdasarkan RKAS. Lah ini kadang yang menjadi yang menjadi permasalahan yang sampai saat ini memang belum terselesaikan dengan tuntas. Artinya antaranya RKAS dengan realisasi itu kadang tidak sesuai gitu. Kadang seperti halnya sebagai contoh, kadang sekolah menganggarkan kursi, tetapi begitu berjalannya waktu setelah dicek kursinya bagus-bagus semua. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah meja siswa. Meskipun itu untuk siswa, tetapi secara spesifikasi dan secara utilitas pengguna itu sudah jelas berbeda. Maka dari itu ini yang menjadi permasalahan kita bersama agar nantinya RKS itu sesuai dengan realisasi sesuai dengan RKS, kebalik ya. Jadi realisasinya sesuai dengan RKS, itu harapan kami. Makanya perlu dibutuhkan tim BOS tadi. Ya, jadi kalau hanya kepala sekolah dan bendahara kadang nyun sewu segala hal yang ada, kebutuhan yang ada di sekolah itu belum bisa terangkum secara maksimal. Makanya itu perlu ada beberapa ada komite itu kan bisa membaca, oh Pak ini sekolahnya kurangnya ini, yo bisa nggak sekiranya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kemudian jumlah belanja dalam RKS merupakan batas tertinggi. Lah ini Ibu, kemarin kami dilapori sama sekolah ya,
Tapi bukan SD ya, sekolah SMP itu. Di SSH katakanlah harga termogan itu harganya 400.000, tapi kenyataannya dia beli termogan yang harganya 700. Maka itu melanggar aturan yang poin 3. Jadi jumlah belanja dalam RKS merupakan batas tertinggi. Jadi Bapak Ibu, misalkan seperti harga termogan 400 ya dibelikan 400 atau bisa di bawahnya. Nah, tidak boleh di atasnya. Nanti bendaranya bingung yang sisanya 300 mau diambilkan dana yang mana. Jadi itu sebagai RKS, sebagai kitabnya bendara, sebagai kontrolnya bendara, agar apa yang sudah direncanakan, apa sudah angan-angan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian pengeluaran dana BOS tidak dapat dibebankan sebagai belanja apabila pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Nah, ini maksudnya apa? Jadi misalkan nanti per tanggal 31 Desember setelah triwulan 4 selesai, maka sisa dana BOS ini akan dilaporkan ke PPKD selaku BDU melalui Dinas Pendidikan dan tetap di rekening bank. Jadi Bapak Ibu, setelah tanggal 31 Desember 2021 sudah tidak ada lagi Bapak Ibu bendara pegang uang kas. Jadi uang kas nanti semuanya dimasukkan ke dalam rekening bank. Kemudian untuk sisa dana BOS diakui sebagai silpa dana BOS setelah dilakukan review oleh aparat. Untuk kelengkapan bukti yang sah tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdin terkait dengan pelaporan. Ini ada kelengkapan bukti yang sah. Ini sudah kami untuk kelengkapan dan lampiran sudah kami urutkan mulai dari A dan sampai ke bawah. Kemudian untuk terkait dengan perpajakan nanti ada di keterangan. Nanti untuk ATK segala macam ini sudah coba kami buatkan format. Sudah kami buatkan formatnya di Juknis, nanti akan kami share mungkin di Korwil Cambidik ya, atau nanti di WA grup bendara SD. Nanti akan kami sampaikan untuk menjadi pedoman Bapak Ibu bendahara. Jadi ini Bapak Ibu yang terakhir. Jadi untuk pengadaan itu kan ada 2 versi ya. Jadi daring dan luring. Jadi kalau daring itu dalam jaringan itu yang dimaksud adalah lewat siplah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah pengadaan lewat siplah itu seperti kwitansi, rencana kerja, bukti bayar, SPK, tagihan dan berita acara serah terima sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu buat secara manual, jadi sudah otomatis ada. Berbeda dengan secara luring, berbeda dengan secara manual, maka seperti kwitansi, rencana kerja, bukti bayar, kemudian tagihan, berita acara serah terima itu dibuat secara manual. Nah, itu pun sudah kami persiapkan terkait dengan format-format. Harapan kami format itu nanti untuk menjadi acuan sekolah supaya format nantinya sama serentak semuanya. Jadi SPJ makan minum itu apa saja, kemudian SPJ perjalanan dinas apa saja yang dibutuhkan itu pada saat nanti fungsinya pada saat ada pemeriksaan di tempat Bapak Ibu, maka sudah serentak semua sama. Jadi terkait dengan format sama, kemudian urutannya SPJ-nya sama. Jadi sudah ada standarisasi terkait dengan SPJ. Lanjut, Mas. Ya, sudah selesai. Saya rasa itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan terkait dengan penatausahaan baik BOS reguler ataupun BOS silpa. Dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.